kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Saya bertekad, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Asik-asik aja kan? Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Rentetan kritik dilancarkan koalisi Anies Baswedan terhadap jalannya pemerintahan Presiden Jokowi, mulai soal ketimpangan, ketidakadilan, hingga pembangunan ibu kota Nusantara yang disebut tak perlu dilanjutkan. Ganjar Pranowo yang digadang-gadang sebagai bakal capres mengusung visi keberlanjutan menanggapi santai dan berjanji akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Sementara Prabowo Subianto memandang strategi Presiden Jokowi sudah benar dan bertekad juga akan melanjutkan. Apakah kritik kubu perubahan efektif di tengah approval rating tinggi Presiden Jokowi? Perubahan versus keberlanjutan, siapa mendulang di Pilpres 2024? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung. Ada Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Selamat malam Bang Zaki. Ya, selamat malam Mbak Nana. Masih ada Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Khairul Umam. Selamat malam. Malam, Mbak Nana. Mas Umam. Ada Wasekjen Partai Nasdem, Jakfar Siddiq. Selamat malam, Bang Jakfar. Malam, Mbak Nana. Ini kok nggak semangat gini? Semangat Kemarin dong, habis semangat, apel siaga nih, kayaknya kerja keras banget kemarin. Gitu ya. Ada politikus PDI Perjuangan, Putra Nababan. Selamat malam, Bang Putra. Selamat malam Mbak Rifana. Oke. Ada juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selamat malam, Bang Andre. Malam Nana. Dan seperti biasanya kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa sebagai bentuk partisipasi publik karena kita tahu pada pemilu presiden dan juga pemilu legislatif 2024 nanti jumlah dari pemilih muda itu mencapai hampir 60%, sehingga Political Show selalu melibatkan teman-teman pemilih muda untuk bergabung dalam diskusi kita di setiap hari Senin ini. Dan malam ini ada teman-teman yang sudah bergabung secara virtual dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat malam teman-teman. Wah, ini jauh banget. Ini dapilnya siapa nih? Oh, dapilnya Mas Zaki. Teman-teman mahasiswa, nanti teman-teman dari BEM Tanjung Pura bisa ini ya, memberikan kritik, memberikan masukan, memberikan pertanyaan. Siapa tahu melalui diskusi kita pada malam hari ini, teman-teman sudah bisa memutuskan siapa yang akan teman-teman coblos nanti di TPS 14 Februari 2024. Apakah yang pro perubahan ataupun yang pro keberlanjutan? Apa yang ditawarkan oleh mereka? Kita challenge di sini. Saya mau langsung ke narasumber, tapi sebelumnya kita dengarkan sama-sama pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh kemarin pada saat acara apel siaga di Gelora Bung Karno. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Ya Bang Jakfar, itu tadi pernyataan dari Ketua Umum Anda Pak Surya Paloh dalam apel siaga kemarin yang menyebut bahwa gerakan revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi ternyata belum memenuhi harapan. Apa yang membuat Nasdem berpikir seperti itu? Di mana yang belum memenuhi harapannya? Gini Mbak Nana, pada 2014 Pak Jokowi menawarkan nawacita waktu itu ya kepada semua masyarakat Indonesia, disampaikan ada 9 program pokok itu. Lalu kemudian tagline hampir di semua atribut itu adalah revolusi mental. Gerakan perubahan, restorasi Indonesia itu juga semangatnya adalah membangun manusianya, prosesnya, membangun orang-orangnya. Sebagaimana lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, barulah bangun badannya. Pada prosesnya kemudian kekecewaan-kekecewaan,
kritik-kritik disampaikan secara konstruktif, kita juga melihat bahwa revolusi mental yang menjadi tagline itu lebih didorong proses pembangunan infrastruktur. Yang itu menurut kita, menurut saya terutama, bukanlah pada konstruksi manusianya, bukan pada mentalnya. Mental kita, sebagaimana para pendiri bangsa ini menyampaikan bahwa kita haruslah berotot kuat, berfisik kuat, manusia yang kuat, jatuh bangun bangkit lagi, jatuh bangun bangkit lagi untuk menjadi bangsa besar. Bangsa besar itu dimulai dari manusianya. Prosesnya di sana. Proses pembangunan manusianya. Kita lihat bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia masih berada di urutan 80. Pembangunan kebahagiaan manusia Indonesia 114 dari 190 negara. Artinya proses pembangunan manusia, proses dari revolusi mental itu belumlah sesungguhnya memuaskan. Ada peningkatan benar, tapi belumlah memuaskan. Maka kemudian gerakan perubahan untuk proses manusianya sangat penting kita lakukan. Oke, Bang Jakfar, pertanyaannya adalah 9 tahun berkoalisi dengan Presiden Jokowi, kenapa baru sekarang melakukan kritik soal revolusi mental di saat pilihan politik Anda berbeda, pilihan politik partai Anda berbeda dengan Pak Jokowi? Menurut saya tidak hanya sekarang ya, prosesnya ada di DPR, ada di pertemuan-pertemuan Pak Surya dengan Pak Jokowi yang rutin sebelum ini, sebelum kita memutuskan berkoalisi dengan teman-teman Demokrat, teman-teman PKS, belum tentu juga beda pilihan, mana tahu nanti suatu saat. Tapi kenapa baru disampaikan sekarang? Baru sekarang apel akbarnya kan. Dalam beberapa tahun terakhir kan tidak ada. Tapi kan beberapa kali Pak Surya pidato nggak pernah disampaikan kritik itu. Pernah disampaikan bahwa pembangunan kita harus melakukan, menyesuaikan dengan apa yang pernah kita sampaikan. Pak Surya itu ucapannya secara lugas mengatakan politik Indonesia harus keluar dari kepura-puraan, sejalannya kata dan perbuatan. Nah, di situ revolusi mentalnya di situ. Sejalannya kata dan perbuatan, sehingga masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia bisa melihat bahwa pemimpin-pemimpin, elit-elit politik itu memiliki keteladanan di sana. Bang Jafar, artinya kalau misalnya gerakan revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi ini belum memenuhi harapan, ketika nanti baca pres Anda Anies Baswedan katakanlah menang dalam kontestasi Pilpres 2024, gerakan revolusi mental itu nggak akan diteruskan ya? Bukan, mungkin bahasanya berbeda, tapi pembangunan manusia, peningkatan kualitas manusia, peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan umum itu pasti dilanjutkan, pasti dikerjakan. Namanya aja ganti. Dalam bentuk yang lebih up to date, lebih upgrade, dan lebih mungkin dikerjakan secara bersama-sama sebagai sebuah negara dan bangsa. Jadi namanya aja yang ganti, tapi konsepnya sama, pembangunan manusia. Tidak, pendekatan kan konsep itu pendekatan, cara, dan lain-lain itu bagian dari konsep, filosofinya. Dari filosofi sampai cara menerapkan itu konsep. Oke, tapi Anda yakin bahwa seorang Anies Baswedan itu bisa membuat ataupun melaksanakan gerakan revolusi mental itu menjadi lebih memenuhi harapan ketimbang Presiden Jokowi? Kalau tidak yakin, kita tidak dukung Mas Anies lah. Karena kita yakin dong. Apa tapi kan Anda juga dulu mendukung Pak Jokowi 2014-2019. Bedanya apa? Prosesnya kan mendukung 2014, 2019, mendukung Pak Jokowi dalam proses kesamaan visi dan lain-lain. Bahwa visi itu dikerjakan, ada yang tertinggal, ada yang lain. Ada pendekatan yang perlu dirubah, itulah gerakan perubahan. Jadi nanti ketika misalnya pun Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, kemudian gerakan pembangunan manusianya tidak memenuhi harapan, seorang Surya Paloh juga akan mengatakan hal yang sama? Kemungkinan. Karena itu kritik menjadi hal yang konstruktif untuk proses kita berbangsa dan bernegara. Oke, saya mau ke PDI Perjuangan. Bang Putra, Presiden Jokowi sebetulnya sudah merespon ya pernyataan pidato politiknya Pak Surya Paloh dengan mengatakan bahwa kalau memang ada yang belum maksimal, maka akan dimaksimalkan. Artinya termasuk gerakan revolusi mental. Dari PDI Perjuangan mengakui nggak bahwa memang gerakan revolusi mental ini belum memenuhi harapan? Itu tidak signifikan ya. Artinya bicara tentang mengkritik soal revolusi mental. Karena kalau kita lihat masalah di revolusi mental, tentunya kita harus percaya dong. Tren dari kinerja Pak Jokowi yang sejak Januari 2022, 72%, pertengahan tahun 2022 naik 76%, lalu kemudian awal 2023 naik 82%, ditutup dengan 90%. Itu kan rakyat yang bicara. Masa PD Perjuangan mau dengarkan elit aja? PD Perjuangan dengan rakyat. Rakyat mengatakan seperti itu. Yang mana lagi yang mau dibahas? Artinya kita jangan lupa pendapat rakyat lah. Dan disampaikan dalam survei, tatap muka, wawancara dan lain sebagainya. Ini kan penting. Jadi kita jangan hanya memilih enak mukul yang sini, kita mukul yang sini. Enak mukul yang situ, kita mukul yang sini. Tapi kan kenyataannya gini, Mbak Rifana. Lihat dong citra Pak Jokowi pribadi sebagai presiden, 85%. Citra beliau menurut UI itu 85%. Menurut Kompas itu 85%. Itu tinggi sekali.
Artinya kalau bicara revolusi mental, itu adalah Pak Jokowi sendiri adalah simbol dari revolusi mental yang harus menjadi panutan para menterinya, para dirjennya, seluruh aparatur di daerah, termasuk kita semuanya. Oke. Bagaimana Pak Jokowi bisa menjaga citranya begitu baik sebagai seorang presiden yang bersih. Bahwa citranya Pak Jokowi sebagai presiden sangat bagus, kemudian approval ratingnya sangat tinggi, itu satu hal Bang Putra. Tapi bahwa soal revolusi mental ataupun pembangunan manusia yang tadi disampaikan oleh Bang Jakfar, indeks pembangunan manusia kita tidak begitu tinggi, itu juga satu hal yang lain. Iya, betul. PDI Perjuangan nggak melihat itu menjadi Rifana, suatu masalah? saya di Komisi Pendidikan. Saya berkomisi pendidikan dan saya bergumul banyak dengan masalah-masalah pendidikan, masalah SDM, termasuk dengan Kemenpora, Pemuda dan Olahraga. Ini adalah satu kesatuan, ini adalah satu rampak barisan, tidak bisa hanya diselesaikan dalam 5 tahun, 10 tahun. Kita melihat perkembangan reformasi, kita melihat bagaimana perubahan revolusi mental yang terjadi sejak Orde Baru, era reformasi. Kita nggak pernah terlalu fokus terhadap ini, pembangunan SDM. Nah, Pak Jokowi membangun benchmarking di sini, membangun tonggak di sini, mengatakan soal revolusi mental. Nah, persoalannya adalah mau nggak kita menjadikan ini menjadi fokus, ya kan? Kalau menurut saya itu menjadi tantangan kami di PDI Perjuangan juga di Komisi 10, ya kan? Bagaimana menteri-menteri menjadikan ini fokus yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini kan harus menjadi bukan hanya kerjaan Pak Jokowi semata, tapi kerjaan kita semuanya. Nah, ini yang menurut saya revolusi mental tidak bisa dijadikan benchmark. Buktinya masyarakat puas kok dengan kinerja Pak Jokowi dan tinggi terus loh. Itu yang menurut saya menjadi patokannya. Revolusi mental nggak bisa jadi benchmark karena kepuasannya Pak Jokowi tinggi terus, Bang Jakfar. Silakan. Itu menurut saya dua hal yang berbeda. Gini, kepuasan itu kompleksitasnya besar gitu ya. Apalagi tadi Bang Putra mengatakan bahwa itu citra pribadi. Revolusi mental itu tentang Indonesia, bukan tentang Pak Jokowi. Jadi kritik Pak Surya atau ucapan Pak Surya itu adalah melihat bagaimana Indonesia yang kita bangun sekarang, yang kita cintai ini, dan kemudian apa yang akan kita lakukan untuk ke depan, sehingga manusia Indonesia itu sebagaimana cita-cita kemerdekaan, kesejahteraannya meningkat, cerdas, dan lain-lain, itu terjadi gitu. Jadi bukan soal ini citra Pak Jokowi bagus, approval ratingnya bagus, tidak. Tapi bagaimana kita lihat lembaga-lembaga internasional juga menyampaikan, oh urutan Indonesia itu segini loh tentang kebahagiaannya, oh urutan Indonesia itu 80-an loh tentang indeks pembangunan manusianya. Sementara kita mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi. Bagaimana kita menghadapi situasi itu jika kemudian manusia Indonesianya tidak atau belum memiliki kompetensi yang sama atau bisa sejajar dengan negara-negara besar di sana. Konteksnya bukan persoalan Pak Jokowi semata, ini persoalan bangsa Indonesia yang harus kita hadapi. 85% itu adalah bukan Pak Jokowi pribadi, tapi Presiden Jokowi dalam bekerja sebagai seorang presiden memimpin negara ini. Ya, revolusi mental itu harus dipimpin oleh orang yang punya tingkat dan citra kepuasan yang tinggi. Berarti dia kan punya kinerja yang bagus, punya kualitas yang bagus, dan memang orangnya bersih. Itu kan harus jadi panutan. Masa panutannya nggak bisa menjadi simbol revolusi mental? Nggak mungkin kan? Ya. Artinya kalau misalnya nanti Mas Ganjar katakanlah ya terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024, PDI Perjuangan akan tetap meneruskan soal program revolusi mental itu, tidak mengubahnya menjadi gagasan baru. Mbak Rifana, kalau saya bongkar surveinya Pak Ganjar, yang milih Pak Ganjar itu, saya kasih tahu nih, kenapa alasan memilih. Merakyat, kerja, dan baik. Itu karakter Pak Jokowi semuanya. Jadi udah pas untuk melanjutkan itu. Jadi revolusi mental itu lanjut sama Pak Ganjar. Simbolnya udah dapat, tinggal turunnya nanti ke bawah. Bagaimana menteri, aparat, dan lain sebagainya untuk bisa menurunkan itu semuanya. Terus terang di DPR juga kita punya tantangan soal revolusi mental. Dari sisi waktu kita juga suka terlambat kok rapat. Tanya Bang Andri, kita juga nggak disiplin juga kadang-kadang ya dalam hal ini banyak hal. Jadi artinya ini tantangan kita bersama. Bukan hanya sekedar kegagalan Pak Jokowi, tapi ini semuanya. Ya, seluruh lembaga, elemen masyarakat menurut saya. Oke, jadi tadi kritik yang disampaikan oleh Bang Surya bahwa revolusi mental itu belum memenuhi harapan, itu harusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan tantangan hanya kita dong. Ya. Bukan hanya menjadi tanggung jawabnya Pak Jokowi. Padahal kan itu yang menggagas Pak Jokowi pertama. Yang bisa melanjutkan kan adalah yang melanjutkan itu, bukan yang mau perubahan. Oke. Bang Zaky, kita tinggalkan ya revolusi mental ini, nggak selesai-selesai nih nanti nih. Bang Zaky, karena ketua umum Anda Mas AHY hari Jumat menyampaikan pidato politik. Itu sebelumnya baca pres dari Partai Nasdem, Mas Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan itu juga menyampaikan di acara Apeksi ya di Makassar. Bahwa Mas AHY kemudian Mas Anies menyoroti soal ketimpangan ekonomi yang terjadi di era Presiden Jokowi. Nah, narasi perubahan seperti apa di bidang ekonomi yang kemudian ditawarkan oleh koalisi Anda, Koalisi Perubahan? Ya, terima kasih Nana. Jadi begini, kita mesti mensoroti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas AHY dalam pidato politiknya hari Jumat lalu. Ada 5 klaster permasalahan bangsa ini yang akan kita selesaikan
jika nanti dipercaya memimpin negeri ini di 2024 ya, baik di koalisi perubahan dengan capres-cawapres yang akan kami dorong nanti dipilih oleh rakyat. Yang kedua juga bagaimana teman-teman koalisi perubahan baik Demokrat, Nasdem dan PKS juga bisa mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen gitu. Pertama adalah mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Nah, ekonomi dan kesejahteraan rakyat ini yang kami soroti tentu saja terkait dengan bagaimana alokasi dan prioritas anggaran negara. Bagaimana pada saat rakyat sedang susah, ada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang kesulitan, lalu prioritas pemerintah itu lebih banyak kepada, mohon maaf, kepada infrastruktur. Bukan berarti ini tidak penting, ini perlu, tetapi ini bicara mengenai prioritas. Kan kalau misalnya ada rakyat yang sakit, ya kita sembuhkan dulu yang sakit. Ada yang lapar, ya bagaimana agar mereka tidak lapar. Nah, ini yang kami soroti itu gitu. Kita lihat bagaimana misalnya, katakanlah kita akan hidupkan terkait dengan subsidi listrik untuk rakyat. Lalu misalnya untuk nelayan, subsidi solar, lalu subsidi pupuk. Ini Mas Ahaye misalnya pada saat keliling-keliling ya bertemu dengan petani. Apa yang disampaikan oleh petani? Mas, kita udah sampun megap-megap katanya. Kenapa? Ya oke, subsidi pupuk ada. Tapi berapa juta? Kebutuhan pupuk kita saat ini 13 juta. Subsidi pupuknya sangat-sangat kecil. Sedangkan dulu di era Pak SBY, kebutuhan pupuk kita 9 juta. Tetapi 8 juta pupuk itu disubsidi. Ini contoh gitu. Kemudian kita geser lagi misalnya terkait dengan kesejahteraan. Ya ada namanya PNS atau ASN saat ini. Ada guru, ada TNI, ada perangkat desa, ada pensiunan. 9 tahun ini berapa kali naik gaji? Hanya 2 kali. Era Pak SBY setiap tahun, hampir setiap tahun naik gaji. Jadi narasi perubahan yang ditawarkan oleh koalisi perubahan itu di bidang ekonomi kembali ke zamannya Pak SBY gitu maksudnya? Kalau dari kami, kita akan perbaiki betul prioritas dan anggaran negara ini, alokasinya. Bagaimana agar benar-benar kena ke masyarakat langsung gitu. Tidak perlu jor-joran ya. Kan menjadi lucu ini, ekonomi menurun, ya, fiskal terbatas, utang meroket. Ya tetapi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat luar biasa. Padahal kan harapan kita infrastruktur dibangun, kemudian ada perbaikan. Tahan dulu soal infrastruktur, saya punya datanya ya, kita lihat bersama ya. Apakah masyarakat sama pendapatnya dengan Demokrat dan juga dengan koalisi perubahan soal pembangunan infrastruktur? Bisa ditunjukkan nggak slide-nya? Bagaimana respon masyarakat soal pembangunan infrastruktur di eranya Pak Jokowi? Jadi dampak pembangunan jalan ini di sini, Bang Zaky silakan, di situ juga bisa. Dampak pembangunan jalan tol itu ternyata bagi masyarakat, ini surveinya Mas Umam ya, dari sumbernya Indo Strategik. Jadi yang berdampak positif 52%, yang tidak berdampak ataupun kurang berdampak 45,6%. Jadi 52% masyarakat ini mengatakan bahwa pembangunan jalan tol di eranya Pak Jokowi sangat berdampak. Berbeda loh suara rakyat dengan suara elit, suara partai. Loh, kalau dari kami melihatnya justru 52%-nya rendah loh. Karena kan jalan tol 52%, padahal kan seharusnya pemerintahan Jokowi dengan di parlemen ada 80% lebih. Terus katanya surveinya itu kepuasan Pak Jokowi 80% lebih. Ya harusnya programnya juga tinggi dong. Tapi ternyata ada gap ini di sini. Justru kalau kami melihatnya adalah bahwa bagaimanapun masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Kita juga janganlah kemudian, mohon maaf ini, membentur-benturkan antara keberlanjutan dan perubahan seakan-akan ya siapa yang mendulang. Kan begitu tadi. Yang mendulang menurut kami perubahan ini adalah rakyat nantinya. 2014 teman-teman Nasdem dan PDIP berhasil melakukan perubahan. Kan begitu, jelas itu. Ya nanti 2024 ya Demokrat, Nasdem dan PKS juga akan melakukan perubahan. Demi siapa? Demi rakyat. Nah inilah yang kami cermati, bagaimana agar tadi pembangunan kebendaan bahasa kami. Ya itu tetap berlanjut ya, apa yang baik kita pertahankan. Tetapi ada alokasi, ada prioritas pembangunan SDM ini yang juga harus benar-benar menjadi prioritas. Kita masih terus melihat dan mencermati bagaimana pendidikan misalnya. Lalu kesehatan, nah ini kita pengen perbaiki bagaimana agar bisa lebih banyak juga di pendidikan ini. Gitu. Ini udah berbulan-bulan sejak dicalonkan kita belum lihat nih narasi perubahan ataupun visi misi perubahan yang ingin disampaikan ataupun ingin dirubah oleh kubunya Mas Anies Baswedan itu apa yang ditawarkan sih sebetulnya untuk perubahan tadi itu kan ada berkali-kali prioritas anggaran, alokasi anggaran. SBY, gitu. Kita bicara mengenai kesehatan ya, misalnya kalau kami menyoroti misalnya terkait undang-undang kesehatan, kenapa minimal 5% anggaran kesehatan dari APBN ini kemudian dihapus? Ini kan mohon maaf, ini kan prioritas. Gitu loh, jadi kalau misalnya nanti koalisi perubahan Mas Anies menang begitu ya, itu undang-undang kesehatan akan dibatalkan ya, ataupun direvisi? Kalau kami tidak semelulu dibatalkan, ada hal yang baik tentunya. Tetapi kami menyoroti terkait dengan masalah spending anggaran ini. Kesehatan ini penting, mohon maaf ini ya. Yang kami akan kritisi adalah begini. Dulu di era Pak SBY, BPJS misalnya. Orang itu nggak disuruh pulang, ini sekarang 3 hari wajib pulang.
Oke. Gitu loh. Kok yang dulu tunggu sembuh gitu. Kita akan upayakan nanti di Komisi 10 ya kan ada. Nanti kami ada Bang Deddy Yusuf segala apa. Tapi kan kami sorry. BPJS Komisi 9, Kesehatan. Bang. Sorry, salah Oke. sebut tadi. Karena soalnya Iya. mancing dia nih gitu Iya, ya iya. kan, ya kan. Nah, terkait dengan masalah kesehatan misalnya nanti Iya. BPJS ini. Ya kami akan ada nanti dukungan bagaimana caranya agar tidak 3 hari tidak harus pulang. Tunggu Oke. sembuh dulu gitu loh. Ya. Dan mohon maaf yang sakit ini kan kita juga terbatas ya. BPJS itu kan bukan berarti bahwa yang mohon maaf yang mampu kan juga nggak akan menggunakan mohon maaf nih tidak akan menggunakan BPJS juga yang kami cermati saat ini. Nah Oke. ini contohnya tadi gitu loh satu hal. Itu berarti soal BPJS akan dicatat ini sama yang nonton bahwa Iya. kalau nanti koalisi Anda menang itu harus diterapkan. Jadi gini, BPJS bukan kami gratiskan ya. Tidak. Tetap BPJS ini. Tetapi lagi-lagi kami tidak akan buat jadi satu rate yang semua miskin dan kaya sama. Oke. Enggak dong, harus ada perbedaan. Itu salah satu tawaran di narasi Benar. perubahan Yang ya. kedua kami tidak akan buat agar 3 hari wajib pulang. Enggak. Tunggu sampai sembuh. Ya, Itu ya. yang akan kami upayakan. Oke. Inilah menjadi prioritas kami salah satunya. Kita bicara prioritas SDM tapi orang sakit kok. Baik. Saya mau ke Nggak Gerindra, diperhatikan, Bang ya. Andre. Kalau dari koalisi perubahan, dari Demokrat, dari Nasdem melihat bahwa memang situasinya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terjadi ketimpangan ekonomi dari Gerindra, dari Pak Prabowo melihat Pak Prabowo kan dari dulu 2014, 2019 kalau kampanye soal ekonomi, soal ketimpangan. Nah ini sekarang melihatnya bagaimana? Apakah kondisi ekonomi kita baik-baik saja, tidak terjadi ketimpangan ekonomi? Menurut Pak Prabowo dan Gerindra seperti apa, Bang Andre? Satu Nana ya. Kalau kondisi tidak baik-baik saja, ya, kalau rakyat susah, ya, tidak mungkin approval rating Pak Jokowi 82%. Oke. Rakyat tentu demonstrasi di mana-mana, tingkat kepuasan terhadap pemerintah pasti di bawah 60%. Itu logikanya. Mari kita pakai logika objektif, rasional, dan logis, bukan dengan logika politik Oke. untuk elektoral. Satu, itu yang paling penting, Nana. Jadi kalau kondisi ini jelek, ya, rakyat susah, nggak mungkin Pak Jokowi, apapun lembaga surveinya bilang Pak Approval Jokowi ratingnya tinggi. 78 sampai 82%. Itu logikanya. Jadi saya nggak mau banyak teori. Satu, Nana. Yang kedua, ya, Nana, seluruh dunia ini mengalami krisis, Nana. Ya, seluruh dunia, bahkan banyak negara-negara bangkrut. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Indonesia, ya, kalau Mas Anies mungkin mengkritik penanganan pandemi kita. Tapi WHO dan mayoritas negara di dunia menganggap Indonesia negara 5 besar terbaik penanganan COVID. Oke. Itu kenapa? Itu hebatnya pemerintah Pak Jokowi. Oke. Yang kedua, sekarang seluruh dunia mengalami krisis. Saya ulangi, ada krisis ekonomi, pangan, energi, ketidakpastian dunia. Tapi Indonesia tumbuh ekonominya 5,5%. Meskipun di bawah targetnya Iya, Pak Jokowi tentu. 7% ya, janjinya kan dari dulu 7% nih. Nana harus kondisi Ya, karena lihat kondisi reality pandemi dunia. gitu. Karena negara lain masih minus. Sebelum pandemi juga kan. Sebentar. Oke, sebentar Kita nanti saya gantian. kasih sebentar. Kita kan belajar gantian. Gitu. Oke. Jadi di saat negara lain minus pertumbuhannya, ada 0, atau 1%. Indonesia 5,5%. Ini prestasi luar biasa. Jadi nggak ada ketimpangan ekonomi kalau menurut Ya. Gerindra ya, everything is fine Jadi, gitu. itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa strategi pembangunan Pak Jokowi ini sudah tepat dan beliau akan melanjutkan. Jadi kalau Allah mentakdirkan, rakyat memberikan mandat kepada Pak Prabowo, berarti pemerintahan 2024-2029 yang dipimpin Presiden Ini Mbak Putra Prabowo ketawa-tawa ini. Republik Indonesia itu merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Gitu loh. Oke, ini janjinya gimana maksudnya tadi? Janjinya tadi kita defend Pak Jokowi dulu, bukan kampanye. Oke, ya, itu strategi masing-masing tim ses. Jadi ini saya ingin menyampaikan, kita ingin menyampaikan Ya. bahwasanya tidak ada yang salah dengan pemerintah Pak Jokowi. Kalau memang mungkin ada yang dirasakan belum sempurna, tentu kita akan lanjutkan dan kita perbaiki. Jadi menurut Gerindra ada yang belum sempurna ya dari programnya Pak Jokowi ini? Ya mungkin belum maksimal. Kan Ya. Presiden menyampaikan nanti kita akan maksimalkan. Kan Presiden Jokowi sudah akui mungkin belum maksimal, harus dimaksimalkan. Makanya Presiden dalam pidatonya dalam reshuffle kabinet hari ini percepatan. Ya, yang belum cepat dipercepat, yang belum maksimal dimaksimalkan. Oke. Tapi strategi besar pembangunan Presiden sudah jalan yang tepat. Makanya Pak Prabowo akan melanjutkan. Tapi yang penting Nana, ini yang paling penting. Mari kita objektif rasional. Kalau pemerintahan ini jelek, ekonomi rakyat sulit, nggak mungkin ya
82%. Dan satu lagi yang penting, ya, kalau perubahan ini laku, Nana, ya, pemerintah nggak suka, ya mohon maaf, Nana, kan bicara perubahan ini udah berapa bulan nih, tentu Mas Anies, mohon maaf, naik gitu. Ini faktanya kan Mas Anies, mohon maaf, survei Mas Anies itu persis seperti hasil survei approval rating Pak Jokowi, ya, 80% itu yang puas. Yang tidak puas itu 20%, segitulah surveinya Mas Anies. Itu bacaan saya. Oke, mohon maaf silakan. dengan segala hormat itu. Mungkin Bang Khairul Uman ya, nanti saya kasih pakar kesempatan Mas bisa Umam. menjelaskan. Saya mau ke Mas Zaky dulu. Mas Zaky, ternyata menurut Gerindra ini tidak ada ketimbangan ekonomi karena approval ratingnya Pak Jokowi tinggi. Itu terpotret dari kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap Presiden Jokowi soal ekonomi. Kalau dari kami melihat ini logical fallacy gitu. Iya kan, logical fallacy dalam konteks apa? Sekarang coba dibedah kepuasan Bapak Presiden Joko Widodo katanya tinggi. Kami mempelajari hasil survei. Cek salah satu survei, mohon maaf nih, bukan Mas Umam nih yang kayak pelajari. Di indikator misalnya, cek saya lupa di bulan apa, antara Mei atau April. Apa kunci kesuksesan atau kepuasan Pak Joko Widodo? 1, pembagian bansos. Oke gitu ya. Jadi saya bingung, prestasi 9 bulan bangun sana bangun sini, tetapi kunci suksesnya atau sumber kepuasan utama pembagian bansos. Apakah misalnya, apakah setiap mau survei ada data masuk ke Kesbangpol, kemudian terinformasi, kita mesti nyiram bansos di sini. Misal loh, kita nggak tahu loh ya kan. Sehingga ada pikiran kayak gitu. Nah yang kedua, apa sumber ketidakpuasan terhadap Pak Joko Widodo? Apa coba? Nomor 1. Pembagian bansos yang tidak merata. Loh, ini Pak Jokowi 9 tahun ngapain aja ya? Kok semua berpusat pada bansos gitu loh. Nah ini kan bagi kami ini satu contoh. Jadi ketidakpuasannya paling tinggi karena pembagian bansos tidak merata. Enggak, ini yang tadi di dalam survei tadi pada saat kami coba bedah masalah kepuasan gitu. Nah inilah, tapi lagi-lagi begini, kita fokus saja kalau kami melihat bagus. Kalau misalnya Pak Joko Widodo dan para pendukungnya membanggakan survei kepuasan ini. Karena mungkin angka-angka lain hampir tidak ada yang bisa dibanggakan mungkin. Dan mohon maaf saya koreksi sedikit, Bang Andre. Pertumbuhan ekonomi tertinggi saat ini, ya bagus alhamdulillah. Tetapi kita turun ini ya, yang 5%, 4% bukan pada saat Covid saja. Sebelum Covid itu sudah stagnan kok. Sudah mandek, mohon maaf. Jangankan menyamai era Pak SBY. Jangankan memenuhi janji 7-8%. Menyamai era Pak SBY aja nggak mampu gitu. Nah ini yang menurut kami ada yang kurang pas. Itu jauh sebelum pandemi maksudnya? Jauh sebelum pandemi, silakan dicek datanya. Menyamai Pak SBY aja nggak mampu, apalagi memenuhi janji 7-8%. Politisi itu, negarawan itu, seharusnya dinilai dari janji juga. Jangan kemudian ngeles dari janji, kami takut nantinya dibilang gampang sekali berjanji, nanti ya udahlah mohon maaf gini. Ini bahaya nih kredibilitas kita. Silakan nih, Bang Putra, saya ingin Anda menanggapi ya bahwa ini kepuasan Pak Jokowi yang cukup tinggi ini hanya kepuasan semu karena tadi pembagian bansos yang mungkin terjadi sebelum survei itu terjadi. Suara antitesa Pak Jokowi ini kan sudah 11 bulan. 11 bulan menyatakan kami antitesa Pak Jokowi, kami perubahan. Perubahan kagak laku dijual. Nggak laku karena nggak ada agenda yang jelas, nggak ada platform yang jelas, nggak ada kritik yang jelas, datanya juga nggak lengkap, yang diusung ke masyarakat nggak ada. Sekarang muncul keluar satu-satu mau dijawab satu-satu. Nanti tunggu debat capres aja lah ya membahasnya. Tapi menurut saya ini sudah periodisasi yang terlalu lama. Ini udah memasuki bulan yang ke-11. Kalau program TV ini udah di preemptif, udah ditutup, ya kan ratingnya nggak naik-naik. Mohon maaf. Ya kan, saya orang TV 25 tahun. Kalau ratingnya cuma segini-segini doang, ya nggak naik-naik, udah ditutup 11 episode out langsung. Nah ini 11 bulan bisa bertahan terus kayak gini. Ada apa? Nggak mungkin kayak tersanjung. Iya kita bingung. Lebih parah lagi kalau sinetron loh. Sinetron 7 episode, habis langsung. Itu soal kepuasan Pak Jokowi yang semu itu dulu, dijawab dulu Bang Putra, bahwa... Bukan, apa yang mau dijawab artinya? Jadi ini boleh saya tambahin nggak? Saya bantu. Sebentar. Ini contoh nih, ini kan saya tambahin ya, nanti Bang Putra lengkap. Contoh saya ini orang Sumatera, Nana. Dulu pulang kampung itu bisa 35 jam. Sejak zaman Pak Jokowi jauh bisa 25 jam karena ada tol. Ini karena lambat di Sumatera Barat karena koalisinya mimpin Sumatera Barat ya. Kalau nggak ada kalau nggak lambat gubernurnya koalisi mereka mungkin udah lebih maju lagi Sumatera Barat. Tolnya lebih maju. Itu loh. Itu loh. Saya mau tanya nanti ke Mas Umam dan juga Bang Jafar, ternyata narasi perubahan ini nggak laku dijual udah 11 bulan kalau menurut PDI Perjuangan. Jangan dijawab dulu, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.